Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, berjumpa kembali di Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Dan kali ini kami berkesempatan berkunjung ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat, yang dimana kami akan membahas mengenai tentunya di sini adalah kesiapsiagaan bencana alam. Ya, wargi Jabar, dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, 14 daerah masuk kategori risiko bencana tinggi dan 13 daerah berisiko bencana sedang, yang artinya tidak ada daerah di Jawa Barat yang masuk kategori risiko bencana rendah. Ya, jadi lansir dari rilis resmi Humas Jabar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat, ini sudah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat desa dengan harapan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya. Ya. Dan dalam kesempatan ini tentunya bersama saya Sizi telah hadir narasumber Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Dhani Ramdan di sini. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Nah mungkin tadi kan saya juga sempat membahas sedikit tentang peta rawan bencana Pak. Nah ini peta rawan bencana ini isinya apa aja sih Pak? Ya, jadi peta rawan bencana itu memang berisi informasi-informasi mengenai potensi-potensi bencana yang ada di satu wilayah dalam peta itu. Ada peta yang tingkatnya nasional, ada petanya tingkatnya provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga tingkat desa. Oke, nah mungkin kalau berarti peta rawan bencana ini bisa diakses sama masyarakat atau enggak? Ya, jadi memang yang menyusun peta itu ada yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya BNPB, bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya, seperti Badan Vulkanologi, Geologi, dan seterusnya. Ada juga yang sifatnya bottom up, bisa, itu khususnya untuk peta rawan di tingkat desa. Itu bisa disusun bersama-sama dengan masyarakat setempat, karena masyarakat kan tahu ada potensi bencana apa di daerah tersebut, lalu digambarkan dalam peta itu, tentunya dengan bimbingan petugas dari BPBD ataupun instansi lain yang punya pengalaman untuk menyusun peta itu. Oh oke, berarti untuk mengakses ini bisa dari mana ya? Kalau untuk yang dibuat oleh pemerintah tentu berjenjang di tiap BPBD, mulai dari kalau di pusat namanya BNPB, di webnya, kemudian di kami di BPBD Provinsi di webnya, atau di BPBD Kabupaten Kota. Lalu BPBD Kabupaten Kota itu juga sudah menyampaikan dokumen-dokumen tersebut ke tingkat kecamatan dan desa. Nah, jadi bisa sebenarnya di kantor-kantor pemerintahan tingkat kecamatan desa. Oh, oke, berarti bisa diceknya adalah melalui kantor-kantor kecamatan atau desa. Nah, ini dari peta rawan bencana yang bisa dilihat apanya nih oleh masyarakat umum? Jadi nanti dari sana masyarakat bisa melihat kalau di daerahnya itu ada peta gempa, rawan gempa nggak, ada rawan banjir nggak, longsor dan sebagainya. Areanya di mana saja, apakah menyangkut rumahnya nggak, atau kebunnya nggak, sawahnya. Nah dari situ nanti kan mereka harus tahu dari peta rawan itu adalah menyusun jalur evakuasi. Kalau bencana itu terjadi, dia harus lari menyelamatkan diri kemana, dan titik kumpul. Titik kumpul adalah tempat-tempat yang aman, sehingga dia bisa terhindar dari bencana. Itu yang pertama ya, yang kegunaan praktis dari peta rawan bencana. Yang keduanya tentu saja dengan peta rawan bencana itu juga masyarakat bisa melakukan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana. Ya, kalau misalnya longsor, daerah mana? Ternyata di sini. Kenapa? Karena ada tebing. Kenapa disebut rawan tinggi? Karena tebingnya gundul. Tidak ada tanaman, vegetasi, maka ditanami tanaman-tanaman keras. Atau memang ada saluran airnya yang tidak terkelola, drainasenya, itu harus dikelola. Karena biasanya longsor itu berangkat dari air yang menggerus tanah-tanah yang kemiringan 30 derajat lebih. Nah seperti itu, jadi bisa untuk menyusun peta evakuasi dan perencanaan penanggulangan bencananya, bisa juga untuk melakukan langkah-langkah pengurangan risiko atau pencegahan. Oke, itu dia. Dan mungkin untuk warga Jabar yang ingin beli rumah, mungkin ya Bapak ya. Oh iya, itu juga termasuk ya. Penting ya Pak ya. Penting juga. Dicari dulu lokasinya atau enggak, mungkin yang mau bangun rumah lebih ke bahan-bahan atau cara bangunnya. Atau betul, jadi bisa kalau masih dimungkinkan memilih lokasi lain,
jangan di situ dibangunnya. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan karena harga tanahnya dan sebagainya, artinya dia harus tahu bangunan seperti apa yang bisa misalnya ramah terhadap banjir ataupun terhadap gempa dan seterusnya, tahan gempa. Itu dia. Dan mungkin kalau misalnya mau beli rumah, nanya-nanyanya jangan ke warga atau tetangga gitu ya. Ya tanya juga, ya. Boleh ke tetangga juga, ya untuk informasi biasanya di sini suka terjadi banjir nggak gitu. Tapi yang lebih akurat memang di peta itu. Nah itu dia ya, boleh langsung ke kantor kecamatannya mungkin ya. Baik, itu dia. Dan mungkin kalau dalam penyusunan peta rawan bencana ini sendiri, pihak mana aja sih yang berkolaborasi di sini? Ya, yang pertama ada ini BIG ya, Badan Informasi Geofasial, itu instansi tingkat vertikal, kemudian Badan Geologi, kemudian vulkanologi kalau menyangkut itu gunung berapi, kemudian BMKG juga menyangkut cuaca, iklim dan seterusnya. Nah itu kami biasanya menyusun bersama-sama di tingkat pusat, dikoordinasikan oleh BNPB untuk peta rawan tingkat nasionalnya. Nanti di provinsi kami nyusun, nama dokumennya itu adalah Kajian Resiko Bencana tingkat provinsi, KRB provinsi. Itu dievaluasi setiap 2 tahun sekali. Nah diturunkan ke tingkat kabupaten dengan skala peta yang lebih detail, lebih besar. Kalau di provinsi itu mungkin 100.000, skalanya 1 berbanding 100.000, di pusat 1 berbanding 500.000. Nah kalau di tingkat kabupaten kota itu 1 berbanding 25.000, sehingga per wilayah desanya kelihatan gitu. Di tingkat desa 1 berbanding 5.000, jadi per rumah kelihatan mana rumah yang terdampak, yang punya potensi, mana yang tidak, seperti itu. Oke, jadi lebih detail gitu ya kelihatannya ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin dilansir dari salah satu portal berita nih Pak, nih katanya di Indonesia sendiri ada 10 jenis bencana nih warga Jabar ya. Banyak ya? Banyak ya 10-nya, waduh. Ini dan ke 10-nya ini ada di Jawa Barat juga nih kabarnya Pak. Boleh disebutkan mungkin apa saja gitu Pak? Ya, yang pertama yang paling sering ya, memang yang paling pemberitaannya ramai itu banjir. Walaupun secara statistik sebenarnya ada yang lebih sering, itu longsor di Jawa Barat itu. Longsor hanya ada longsor kecil, ada yang besar. Banjir, longsor. Yang ketiga adalah gempa. Cuman gempa itu ada yang namanya terasa bergetar sedikit saja, seperti truk lewat, ada yang sampai bangunan runtuh gitu ya. Gitu. Kemudian kita juga punya gunung berapi. Ada 7 gunung api aktif. Tadi kenapa gempa kita banyak? Karena kita ada sesar, patahan di tanah Jawa Barat itu ada 3 yang aktif, sesar Lembang, sesar Baribis, dan Cimandiri. Tapi juga sedang diteliti sesar Garsela, Garut Selatan begitu. Jadi masih banyak potensi. Lalu di laut juga bisa terjadi gempa yang itu menimbulkan tsunami. Yang kelima gitu ya. Kemudian juga yang banyak terjadi di wilayah Jawa Barat itu angin kencang, puting beliung. Itu musim hujan, musim kering itu ada potensi itu. Lalu yang berikutnya adalah kekeringan kalau di kemarau. Kekeringan itu kekurangan air bersih gitu, ataupun tanaman padi, tanaman pertanian menjadi gagal panen. Nah, itu akibat dari bencana kekeringan. Dan terkait kemarau juga ada kebakaran. Kebakaran terbagi 2, kebakaran permukiman dan kebakaran hutan lahan. Itu penanganannya berbeda. Lalu yang ke-9 adalah bencana non-alam, pandemi seperti COVID ini, kemudian kegagalan teknologi, misalnya pesawat jatuh atau kapal selam tenggelam kemarin, itu disebutnya bencana non-alam, kegagalan teknologi. Nah yang terakhir yang ke-10 itu bencana sosial. Ada tawuran massal antar desa, konflik, terorisme dan sebagainya, itu juga bencana. Karena mengakibatkan korban jiwa. Oh iya juga ya, masuk ke bencana sosial itu namanya ya. Jadi ada sekitar 10 ya, 10 bencana ternyata warga Jabar yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Barat itu sendiri ya. Baik, dan mungkin dengan bencana-bencana yang disebutkan oleh Pak Bapak di sini, mungkin untuk warga Jabar dan masyarakat semuanya itu harus waspada, itu yang pasti ya Pak ya. Nah ini mungkin ada program yang digagas dari BPBD sendiri nggak dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakatnya? Ya, tadi disebutkan bahwa dokumen jangka panjangnya kita membentuk blueprint Jabar Resilience Culture Province. Cetak biru untuk peningkatan kapasitas budaya tangguh bencana di Jawa Barat. Ini dalam kerangka 20 tahun dibentuk langkah-langkahnya. Lalu konkretnya seperti apa? Ya kita membangun kesiapsiagaan itu mulai dari individu,
masing-masing, lalu tingkat keluarga juga yang disebut keluarga tangguh bencana, lalu tingkat komunitas, RT, RW siaga, dan desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana, dan di sekolah-sekolah juga, satuan pendidikan aman bencana. Itu semua kita menjadikan fokus-fokus kita membangun budaya tangguh bencana tadi. Oke, itu dia. Dan mungkin kalau misalkan sekarang kan suka banyak yang panik duluan gitu ya Pak kalau ada bencana. Jadi gimana sih caranya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat atau kepada warga Jabar gitu biar nggak usah panik dulu gitu. Ya. Soalnya saya sendiri masih suka panik nih Pak. Gempa dikit langsung lari. Betul. Gitu. Jadi itu wajar sebenarnya, manusiawi lah, namanya gempa pasti kita panik karena langsung mengancam keselamatan jiwa kita. Caranya makanya harus tahu ilmunya. Nah, itu dia. Tahu ilmunya, gimana cara menghadapi gempa, menghadapi kebakaran, menghadapi banjir, longsor, dan seterusnya. Dari mana bisa mendapatkan ilmu? Sekarang banyak, tinggal googling aja. Anak-anak sekarang kan sudah sangat kenal ya dengan akses internet, smartphone gitu. Kami juga ada materi-materi atau konten-konten untuk itu. IG ada, IG-nya BPBD. Facebooknya ada, YouTube, bahkan TikTok. Ada juga. Jadi iya, kita belajar bencana sambil TikTok kan bisa. Bisa. Oke, biar tidak panik. Gitu. Biar tidak panik. Mengurangi rasa panik ya, lebih tepatnya. Nah, mungkin tadi kan disampaikan juga dari 27 kabupaten kota Jawa Barat ini ada juga daerah-daerah yang memiliki risiko bencana tinggi nih Pak ya. Nah ini di mana aja sih Pak daerahnya? Itu memang tadi disebutkan 14 bencana, tetapi tahun ini 2021 awal ini sudah ada rilis terbaru dari BNPB hasil review 2020. Di Jawa Barat sekarang berkurang dari 14 tinggal 11 yang risiko tinggi. Dia sekarang naik ke turun ke risiko sedang. Kenapa bisa tadinya tinggi jadi sedang? Karena kan risiko bencana itu dibentuk oleh 3 faktor. Pertama, potensi bahayanya sendiri. Jadi semakin banyak potensi di kabupaten itu, semakin tinggi skornya. Yang kedua kerentanannya, kerentanan itu kondisi sosial masyarakatnya, apakah pendidikannya, ekonominya itu semakin kurang, itu maka semakin rentan. Tapi ada hal yang satu pembagi yang disebut indeks kapasitas, kemampuan dari pemerintah daerah dan masyarakat itu untuk menanggulangi bencana. Nah, kalau ininya selalu meningkat, maka risikonya bisa turun. Jadi alhamdulillah dari tadinya 14 sekarang tinggal 11 yang risiko tinggi. Yang paling tertinggi sekarang Cianjur posisinya. Diikuti. Ya, jadi harus karena ternyata dari potensi bahaya dan juga kapasitas untuk penanggulangan ini masih perlu ditingkatkan. Berikutnya Garut, kemudian Tasikmalaya, kemudian Kabupaten Bandung Barat, kesananya Sumedang, lalu Karawang, Subang, Indramayu. Oke, itu dia untuk daerah-daerah yang potensi tinggi ya. Sukabumi juga termasuk. Sukabumi juga ya. Baik, nah berbicara tentang Cianjur nih, tadi juga Bapak sempat membahas rumah saya juga Cianjur, seru ya Pak ya. Karena mungkin di berita terbaru ini yang saya dapat di hari Jumat 4 Juni 2021 juga ada longsor Bapak ya. Menerjang 2 desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Pak, bagaimana kita bisa mengantisipasi atau mungkin menghadapi bencana longsor ini? Longsor itu selalu terjadi akibat dari kondisi alam yang sudah semakin menurun. Memang ada 2 sebenarnya. Ada longsor sendiri sebenarnya secara alamiah, namanya alam itu apalagi Jawa Barat yang punya bukit, gunung, itu memang selalu ada longsor. Hanya dulu wilayah-wilayah itu tidak dijamah oleh manusia, baik untuk rumah maupun pertanian, sehingga terjadi longsor nggak jadi masalah karena nggak ada manusia di situ. Nah sekarang ini daerah-daerah marginal seperti itu juga dipakai oleh manusia untuk bermukim, untuk berkebun, sawah, sehingga menjadi bencana disebutnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin daerah itu dulu aman, tidak pernah ada longsor sehingga manusia bermukim di situ. Tetapi karena pohon-pohon semakin kurang, kemudian ada perubahan pemanfaatan ruang yang tadinya tanaman keras menjadi tanaman semusim, itu juga berakibat longsor. Jadi caranya adalah pertama kalau bisa memang jangan dirubah pemanfaatan ruangnya. Kalau yang tadinya hutan tetap hutan gitu, terutama di daerah-daerah dengan kecuraman yang tinggi begitu. Kalaupun memang terpaksa, misalnya sebenarnya ada treatmentnya, misalnya dengan terasering, dengan mengatur pengelolaan tata airnya dan pengaturan tanaman yang ditanamnya gitu. Jadi seperti itu harusnya dilakukan. Oke, baik itu dia ya. Karena yang saya tahu juga kayaknya di Kecamatan Cibeber kayak baru ini juga longsor. Ya, karena kami lihat dulu itu
yang tebing-tebing yang dulunya tanaman-tanaman keras, sekarang sudah banyak yang berubah jadi tanaman jagung. Oh oke, karena mungkin petani di situ juga ya Pak ya, di Iya, daerah situ juga ya. karena penduduk tambah banyak. Betul, bertambah banyak juga. Nah, mungkin dari bencana itu sendiri Pak, ada yang namanya golden time ya Pak ya, betul ya? Oke. Jadi dalam bencana itu berkisar dari 0 sampai 30 menit saat terjadinya bencana. Itu disebut golden time nih, Wadi Jabar ya. Nah, mungkin apa saja yang harus kita lakukan di dalam golden time ini? Apakah panik, harus lari, apa gimana dalam Ya. segala bencana gitu? Nah itu yang disebut siap untuk selamat itu di situ ketika terjadi bencana. Itu tergantung jenis bencananya. Tadi kalau gempa, kalau gempa itu tinggal lihat posisi kita ada di rumah atau di luar rumah. Kalau di luar rumah, di luar bangunan, lari ke daerah terbuka. Supaya apa? Terhindar dari reruntuhan. Kalau di rumah tapi bisa lari cepat keluar, lari keluar. Tapi kalau di rumah apalagi di lantai 2 misalnya, untuk lari keluar butuh waktu kan. Nah itu sebaiknya mending berlindung dulu. Tadi bisa di kolong meja, bisa di pojok bangunan karena daerah pojok itu kuat. Tapi jangan deket jendela yang ada kaca, karena nanti pecahannya bisa ke kita. Atau deket lemari yang bisa tumbang. Nah, jadi cari yang aman di sekitar rumah. Itu gempa. Nanti setelah gempa beres, baru kita keluar dengan tidak perlu panik tuh. Dan selama di dalam rumah, lindungi kepala, atap dan belakang. Karena kalau kepala tertimpa sesuatu benda yang keras, kita bisa pingsan, nggak bisa menyelamatkan diri. Lalu kalau kebakaran, ya sama juga lari kalau dimungkinkan. Kalau tidak terkepung oleh api dan asap, ambil kain, basahi, lindungi kepala kita, lalu cari jalan keluar. Seperti itu, supaya, karena kalau sudah tersendak, itu juga bisa pingsan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri, begitu. Tsunami, beda lagi. Kalau tsunami, ya lari ke tempat tinggi, itu aja jurusnya gitu. Jadi begitu ada tanda-tanda tsunami atau pemberitahuan, biasanya diawali oleh gempa, air laut nyusut, itu jangan nangkap ikan. Iya. Ini bukan seperti nelayan bukan ya? Bukan, iya karena air nyusut ikan pada bergelimpangan, ayo ngambil ikan. Fokus ya? Itu bisa balik airnya. Jadi lari ke tempat tinggi minimal 20 meter di atas muka laut, itu aman lah biasanya. Apalagi ya, gempa, kebakaran, tsunami. Kalau banjir ya kita lihat air muka, permukaan air di sungai misalnya, atau di rumah sudah segini, ini berarti barang-barang naikin ke lantai 2 atau ke lebih tinggi. Udah selutut, ini bayi, lansia harus sudah keluar rumah, pindahkan duluan barang-barang berharga. Kalau sudah sepinggang, semua anggota keluarga harus keluar dari rumah. Listrik dimatikan dan seterusnya. Oke, baik, itu dia ya. Nah, panjang nanti kalau setiap bencana ada langkah-langkahnya. Oke, tiap bencana beda-beda antisipasinya ya Pak ya. Baik, dan mungkin kesiapsiagaan bencana ini tentu harus dimulai dari lingkungan kecil, dalam artian lingkungan keluarga dulu deh gitu ya Pak. Betul. Ya. Nah ini apa saja nih yang harus dilakukan sama anggota keluarga untuk menjadi keluarga siap siaga bencana? Keluarga tangguh bencana. Betul, keluarga tangguh bencana. Pertama, siapkan perencanaan. Perencanaan itu bagusnya ditulis, tapi kalaupun didiskusikan aja cukup. Apa saja isinya, kita harus punya nomor-nomor telepon anak kita, keluarga kita. Kalau ada kakek di situ, takutnya kakek lagi di luar dan seterusnya. Yang kedua, identifikasi tadi potensi bencana di rumah kita itu ada apa aja. Ada kebakaran, ada gempa, ada banjir, tulis. Lalu yang ketiga, nomor-nomor penting ditulis, lupa itu. Kemudian yang keempat, pembagian tugas antara keluarga. Nanti kalau ada kejadian kebakaran atau gempa, ya, Bapak nyelamatin dokumen, Ibu nyelamatin barang berharga, anak nyelamatin hewan peliharaan, atau ada lansia atau ada balita. Nah, itu bagi tugas. Lalu berikutnya dibikin peta evakuasinya dalam rumah. Kalau pintunya banyak itu keluar atau ada jendela yang bisa dipakai untuk pintu darurat, disepakati. Nah, nanti kalau ini tertutup pintunya, lari ke sana ya. Nah, nanti dari sana terus kemana? Di luar rumah itu, di gang depan atau di lapangan atau di musola, di masjid, itu dicatat, digambarkan supaya jelas gitu anggota keluarga dan disimulasikan. Itu simulasinya kapan? Ya setahun sekali minimal gitu ya, supaya diingatkan terus. Dan yang penting ini, apa tuh? Tas siaga bencana. Nah, ini harus ada di rumah untuk setiap anggota keluarga. Untuk anak, adik di kamarnya, untuk ayah ibu juga di kamarnya. Apa isinya? Ini adalah peralatan-peralatan untuk bertahan selama 3 hari. Dengan asumsi khawatir nanti di pengungsian ataupun kita terkurung dalam rumah.
Nah ini ada makanan minuman untuk 3 hari. Tentunya tiap 6 bulan kadaluarsa harus diganti. Betul. Ada pakaian ganti, ada alat keselamatan, senter, fluid. Jadi kalau tim penolong mencari kita tiup fluid. Ada alat komunikasi, HP chargernya terutama yang penting. Juga ya, Pak, dokumen ya? penting. Betul. Itu yang penting juga ya. Baik, itu dia Wargi Jabar tentunya bincang mengenai kesiapsiagaan bencana alam di podcast Juara episode kali ini. Dan mungkin Bapak sendiri ini mau menyampaikan dulu nih kepada Wargi Jabar mengenai ajakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana nih untuk Wargi Jabar. Ya, jadi kesiapsiagaan bencana itu rumusnya seperti sering disampaikan Agim, mudari. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum ke yang lain, coba tanya diri sendiri siap apa tidak, tahu atau tidak. Kalau belum tahu, cari tahu. Yang kedua, mudasek. Apa tuh? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jadi jangan nunggu-nunggu, nanti aja. Masih capek nih, pengen rebahan. Wah, udah. Mending sekarang pelajari, siapkan tas siaga bencana dan seterusnya. Oke. Yang terakhir, mudacil. Mudacil, apa tuh? Mulai dari yang kecil. Mulai dari Jadi nggak usah perlu hal yang besar, yang kecil aja. Nyiapin bahan, bikin peta rawan. Lalu ajak tetangga untuk bersama-sama. Oke, bersama-sama untuk tentunya menjadi siap siaga dalam menghadapi bencana. Jadi ya. ulangi tadi apa? Mulai dari diri sendiri. Mudasek, mulai dari sekarang dan mudacil, mulai dari hal yang kecil. Itu gampang ingatan saya bagus. Baik, jangan lupa itu Wargi Jabar ya. Dan tentunya itu dia Wargi Jabar bincang-bincang mengenai kesiapsiagaan bencana alam dan seperti yang telah dirilis oleh Humas Jabar pula. Berikut perilaku tangguh bencana yaitu kenali bahayanya, kurangi resikonya, siap untuk selamat, siaga saat hujan lebat, kerjasama antar warga dan bantu juga pantau kondisi ya Bapak ya, betul ya. Dan dengan ini semoga Wargi Jabar juga sudah siap menjadi keluarga tangguh bencana. Dan juga karena bencana ini bisa datang kapan saja tanpa kita ketahui ya Wargi Jabar ya. Baik, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat Bapak Dhani Ramdan atas waktu dan kesempatannya. Hatur nuhun Bapak. Sehat selalu Bapak ya. Amin. Dan tentunya saya Sizi pamit dan sampai jumpa di podcast Juara Jabar Prof bersuara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.